Selamat jumpa dengan kami dalam pendalaman Alkitab yang berjudul Tanda Perjanjian dengan ayat inti di dalam Keluaran 31 ayat 16. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Sebelumnya, Allah telah memberikan sunat kepada orang Israel sebagai tanda dalam daging yang menyatakan hubungan perjanjian Allah dengan mereka. Kita boleh baca hal ini dikatakan di dalam Kejadian 17 ayat 9 sampai dengan ayat 14 dan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 8. Sekarang hari Sabat menjadi tanda tambahan dari hubungan perjanjian ini, bukan di dalam daging lagi, tetapi di dalam hati. Saudara-saudara boleh pelajari selanjutnya di dalam Keluaran pasal 31 ayat 12 dan 13, ayat 16 sampai dengan ayat 17. Jeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33, Yehezkiel 20 ayat 12, ayat 20 dan 2 Korintus 3 ayat 3. Saudara-saudaraku, Sabat hari ke-7 sama seperti sebuah paku yang memukul dengan keras, dengan keteraturan yang tidak terputus, mengembalikan kita setiap minggu kepada dasar dari segala sesuatu yang ada atau yang bisa kita lakukan. Kita begitu sibuk berlari ke sana kemari, menghabiskan uang, menghasilkan uang, pergi ke sini dan ke sana, pergi kemana-mana, dan kemudian pukulan dengan keras kembali. Sabat tiba dan itu mendekatkan kita kembali kepada titik awal dari segala sesuatu. Dan itu mengingatkan kita bahwa setiap celah kehidupan kita adalah milik Pencipta. Sabat hari ke-7 adalah tanda yang pasti. Kita akan mempelajari tanda ini di dalam konteks perjanjian Sinai. Saudara-saudaraku, mari kita lihat asal mulanya. Kapankah hari Sabat itu diciptakan? Apakah kita memiliki bukti bahwa hari Sabat sudah ada sebelum zaman Israel di Sinai? Apa yang istimewa tentang hari Sabat yang membuatnya sebuah tanda perjanjian? Menurut Anda, mengapa Allah memilih satu hari atau waktu sebagai tanda atau meterainya daripada tempat atau benda? Saudaraku, ternyata jawabannya adalah bahwa waktu tidak dapat diatur sebagai berhala atau diubah sesuai yang kita inginkan. Time cannot set up as an idol or change as we wish. Jika seseorang mempercayai kitab suci, sangat jelaslah bahwa Sabat itu dibuat pada saat penciptaan. Kita boleh baca di dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai dengan ayat 3, di mana kita dapat membacanya di sana ketika Allah menyelesaikan apa yang telah Dia perbuat. Kemudian Dia pun berhenti dan memberkati akan hari yang ke-7.
Dalam Kejadian 2 ayat 2, kita menemukan frasa yang menyatakan ia berhenti pada hari ketujuh. Saudara-saudaraku, dalam bahasa Ibrani, kata berhenti atau istirahat adalah sabat. Ini berhubungan erat dengan kata benda sabat atau Ibrani sabat. Sabat pertama kali dikenal atau diidentifikasi sebagai hari ketujuh dalam Keluaran pasal 16 ayat 26 dan 29. Tapi kita seharusnya sudah bisa menyimpulkan sebelumnya dari Kejadian 2 ayat 2 yang baru saja kita baca tadi. Jadi, dengan jelas Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3 mengajarkan bahwa lembaga dan asal mula sabat berasal daripada Allah dan merupakan satu hari berkat bagi umat manusia. Di dalam Markus pasal 2 ayat 7, Yesus berkata bahwa hari Sabat dijadikan secara literal untuk manusia, yaitu manusia secara keseluruhan, bukan hanya kepada orang Yahudi saja. Saudara-saudaraku, apakah Allah telah lelah atau capek dengan melakukan apa yang Dia telah lakukan pada minggu penciptaan itu? Itukah sebabnya Dia beristirahat atau berhenti? Apakah tujuan lain Dia berhenti? Saudaraku, tujuan utama Allah berhenti adalah merupakan bagian dari perjanjian kasih karunia, di mana umat manusia diundang untuk beristirahat bersama Dia, yakni untuk mengambil bagian dalam perhentian, yaitu dalam perhentian Allah. To participate in God's rest, untuk mendirikan satu persekutuan yang intim bersama Dia, bersama Allah. Dan persekutuan itu berlangsung selama-lamanya. Saudaraku, Allah memelihara seluruh alam semesta ini setiap hari dan setiap menit. Dia tidak lelah, Dia tidak capek, tetapi Dia berhenti sejenak untuk merayakan apa yang telah Dia capai. Dan oleh karenanya, kita harus berhenti sejenak untuk merayakannya bersamanya, yaitu bersama Allah. Itukah artinya berpartisipasi di dalam istirahat Allah? Tentu itu sebahagian. Saudaraku, apakah arti Sabat itu bagi Anda? Kenangan-kenangan khusus apakah yang terkait atau yang berhubungan dengan hari Sabat? Saudaraku, di dalam Spiritual Gift, jilid 3 halaman 295, yaitu yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang diilhami mengatakan demikian. Sabat adalah jeda yang menyegarkan. Polanya adalah 6 hari dan 1 hari. 6 hari kerja dan 1 hari istirahat. Yahweh, dirigen simfoni kosmik, memerintahkan komponennya pada 6/7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 istirahat. Saudaraku, Sabat sebelum Sinai.
salah satu bukti paling jelas bahwa hari Sabat sudah ada sebelum pemberian 10 perintah atau 10 hukum Allah di Gunung Sinai. Cerita ini ada tercatat di dalam Keluaran pasal 16. Terutama saudara boleh baca di dalam ayat 23. Saudaraku, Bani Israel diberi manna. Dan ada 3 bukti yang jelas yang telah diberikan sehubungan dengan itu untuk mendukung pemeliharaan hari Sabat. Yang pertama hanyalah porsi manna yang regular atau yang teratur yang dapat digunakan setiap hari. Tetapi pada hari ke-6, porsi ganda harus dikumpulkan. Apakah tidak pernah ada sisa makanan? Yang kedua, tidak ada manna yang diberikan pada hari Sabat. Dan yang ketiga, bahwa bagian yang dibutuhkan untuk hari Sabat yang disiapkan pada hari ke-6 tidak rusak. Sementara pada hari yang lain, manna tidak dapat disisakan untuk hari berikutnya. Kalau sisa, maka manna tersebut akan menjadi busuk. Saudaraku, bahkan mereka yang bukan Advent hari ke-7 telah mengenal apa yang diajarkan oleh hal ini kepada kita tentang hari Sabat. Faktanya, dikatakan di dalam The Zonder van Pictorial Encyclopedia of the Bible, jilid 5 halaman 184 begini. Persamaan Sabat dengan hari ke-7. Statement yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel tentang Sabat dan catatan bahwa umat berdasarkan perintah Allah berhenti pada hari ke-7 tidak dapat salah. Itu menunjuk pada pelembagaan Sabat yang pertama, yaitu pada waktu penciptaan. Saudaraku, menurut W.W. Holipan, seorang pemimpin gereja Afrika pada tahun-tahun awal abad ke-20 mengatakan bahwa Sabat di Ethiopia telah dipelihara sejak zaman Nimrod sekitar tahun 2140 sebelum Masehi. Saudara boleh baca di dalam Kejadian pasal 10 ayat 8 dan ayat 9. Jadi telah dipelihara sejak zaman Nimrod sekitar tahun 2140 sebelum Masehi, yaitu 700 tahun sebelum kelahiran Musa. Orang-orang Afrika atau Ethiopia telah menjadi pemelihara Sabat sejak zaman Nimrod, anak Kus. Berapa banyak poin yang penting yang bisa kita peroleh dari cerita Keluaran 16 tentang hari Sabat. Kita boleh melihat apa yang diajarkannya kepada kita, yaitu tentang hari apakah hari persiapan untuk Sabat. Tentu hari Jumat
atau hari yang keenam. Kemudian di sana juga diterangkan hari apakah hari Sabat dalam pekan atau dalam minggu. Dari mana hari Sabat berasal? Harus menjadi hari apakah hari Sabat itu? Apakah hari Sabat adalah hari berpuasa? Apakah Sabat adalah ujian kesetiaan kepada Allah? Tanda perjanjian. Saudaraku, kita menyebut hari Sabat sebagai tanda perjanjian. Apakah perbedaan antara sebuah tanda dan sebuah simbol? Bila mana kita baca di dalam Keluaran 31 ayat 16 dan 17, di sini dikatakan, inilah suatu peringatan selama-lamanya. 4 kali dalam kitab suci digambarkan hari Sabat itu sebagai tanda. Kita boleh buka dan baca dalam Keluaran 31 ayat 13 dan 17, Yehezkiel 20 ayat 12 dan 20. Satu tanda, bukan satu simbol. Sesuatu yang sifatnya melambangkan, mewakili, atau mengingat sesuatu yang lain, oleh karena keduanya memiliki kualitas yang sama. Dalam kitab suci, Sabat adalah tanda untuk menyampaikan pesan yang pasti. Sabat adalah tanda perjanjian. Dikatakan oleh Tuhan, tanda perjanjian antara aku dan kamu turun-temurun. Hal ini dinyatakan dalam Keluaran 31 ayat 13. Nah, apakah yang spesial atau yang istimewa dari hari Sabat yang membuatnya sangat tepat sebagai tanda atau simbol hubungan kita dengan Allah? Ada 3 peristiwa terbesar dalam Alkitab. 3 peristiwa yang terbesar. Yang pertama adalah penciptaan. Yang kedua adalah keluaran atau Exodus. Dan yang ketiga adalah penyalipan. Semuanya terhubung dalam berbagai cara dengan hari Sabat. Saudaraku, hari Sabat itu unik sebagai cara merayakan Allah atau as a way of celebrating God. Kita tidak dapat mengubahnya dengan cara apapun, saudaraku. Kita tidak bisa memindahkannya, memperbesarnya, atau mengecilkannya. Kita hanya bisa menerimanya sebagai pemberian Allah kepada kita. Untuk mencoba mengubahnya, itu berarti menghancurkannya. Saudaraku, Kejadian pasal 2 ayat 3 mengajarkan kepada kita bahwa Allah memberkati hari ke-7 dan mengasingkannya atau memisahkannya. Ribuan tahun kemudian di dalam Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4, Paulus berbicara tentang fakta bahwa anak-anak Israel, meskipun Allah bekerja dengan mereka, mereka tidak masuk ke dalam perhentiannya. Selama berabad-abad orang Yahudi telah memahami hari Sabat sebagai tanda penebusan mesianik. Melihat hari Sabat sebagai cicipan awal keselamatan dari Mesias. Hubungan antara Sabat, penebusan, dan perjanjian adalah jelas. Ini dinyatakan bila mana kita baca Ulangan pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Jadi, Sabat adalah tanda kasih
karunia Allah yang menyelamatkan. Itu bukanlah tanda keselamatan oleh perbuatan. Dalam bagian atau dalam perikop itu tadi, di dalam Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4 dikatakan bahwa mereka tidak menerimanya dengan iman. Apa artinya menerimanya? Maksudnya di sini menerima hari Sabat. Mereka tidak menerima hari Sabat itu dengan iman. Sebagai buktinya adalah berapa kali orang Yahudi pada saat itu keluar untuk mengambil manna di hari Sabat. Saudaraku, bagaimana kehidupan seseorang dapat menunjukkan kebenaran tentang hubungan kita dengan Allah melalui cara kita memelihara hari Sabat? Apakah hari Sabat adalah waktu istirahat bagi kita untuk barangkali berbaring di tempat tidur dan bersantai? Oh tentu tidak ya. Apa yang Allah ingin kita lakukan pada hari Sabat? Tentu berbakti kepada Tuhan. Apa yang Yesus lakukan pada hari Sabat? Dia berbuat baik pada hari Sabat. Mari kita melihat bahwa hari Sabat itu juga adalah merupakan tanda penyucian. Allah memiliki kata-kata yang sangat tajam untuk anak-anak Israel, seperti yang dicatat di dalam Keluaran pasal 31 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Ini adalah satu pasal tentang Sabat yang luar biasa kayanya, yang mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan untuk membangun bait suci dan penetapan pelayanan-pelayanannya. Kita boleh baca hal ini dalam Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai Keluaran 31 ayat 11. Dikatakan di dalam Keluaran 31 ayat 13, hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Saudaraku, ada dua ide baru yang bergabung di dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa Sabat adalah sebagai tanda pengetahuan. Pengertian orang Ibrani tentang pengetahuan itu mencakup intelek, mencakup hubungan dan emosi. Ada dua arti mengetahui di sini, mengetahui fakta dan juga memiliki hubungan yang penuh arti dengan seseorang yang dikenal. Jadi, mengetahui Tuhan berarti berada dalam satu hubungan dengan Dia, melayaninya. 1 Tawarikh 28 ayat 9. Takut akan Dia. Yesaya 11 ayat 2. Percaya kepadanya. Yesaya 43 ayat 10. Bersandar padanya dan mencari Dia. Mazmur 9 ayat 11. Dan memanggil namanya. Yeremia 10 ayat 25. Nah, ide yang kedua adalah bahwa Sabat sebagai tanda penyucian. Saudaraku, bila mana kita baca di dalam Bilangan pasal 15 ayat 32 sampai 36, dan bila mana kita pelajari dari ayat-ayat ini, sepertinya Allah yang pengasih, Allah yang baik dan ramah di sini seperti tidak bisa kita katakan mengapa Allah menetapkan hukuman mati bagi mereka yang melanggar hari Sabat di sini. Apa yang Allah harapkan terjadi kepada mereka?
Kita boleh lihat cerita tentang seorang yang melanggar hari Sabat. Di suatu tempat di dalam kitab Musa, masing-masing dari 10 perintah memiliki hukuman mati yang terkait dengan pelanggaran, kecuali untuk perintah ke-10. Saudaraku, jika gereja kita melakukan itu kepada 1 atau 2 anggota gereja ketika mereka melanggar Sabat, akankah kita semua mulai menganggap Sabat dengan lebih serius? Bagian atau perikop dalam Keluaran pasal 31 menyarankan beberapa ide khusus. Sabat adalah waktu bagi kita untuk mengenal dan dikenal. To know and to be known. Ini juga waktunya untuk pengudusan kita. Waktu bagi kita untuk diasingkan dari semua orang lain di dunia ini. Sabat adalah sebuah pengakuan atau recognition atas hubungan khusus kita dengan Allah. Jadi apa artinya menguduskan seseorang? Kata itu sendiri berarti menyisihkan atau to set aside untuk tujuan khusus. Saudaraku, boleh kita pelajari selanjutnya di dalam Imamat pasal 2 ayat 8 dan Ulangan pasal 7 ayat 6. Saudaraku, kita harus mengingat hari Sabat. Apakah cara kita memelihara hari Sabat dengan jelas membedakan kita dari tetangga kita dan seluruh dunia? Atau apakah Sabat kita hanyalah hari akhir pekan biasa? Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 dikatakan demikian. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apakah implikasi dari penggunaan kata ingat? Awalnya ini menunjukkan bahwa Sabat telah diberikan lebih dahulu dari pengalaman di Sinai. Faktanya atau kenyataannya itu diberikan dalam hubungannya dengan penciptaan. Namun, saudaraku, kata ingat sebagai perintah memberitahukan kepada kita untuk mematuhi dan memelihara Sabat setiap minggu. Yesaya 66 ayat 23 memberitahukan kepada kita bahwa kita juga akan memelihara Sabat selama sisa kekekalan. Jadi hari Sabat adalah untuk mengingatkan kita tentang hubungan kita dengan Tuhan. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Apakah hari Sabat hanya seperti yang kita ketahui di bumi ini? Bagaimana dengan di sorga? Di sorga juga kita akan menguduskan hari Sabat, akan berbakti dari Sabat ke Sabat. Saudara bisa membacanya di dalam Yesaya pasal 66 ayat 23. Dikatakan di sana dalam bahasa Inggris, on every new moon festival and every Sabbath, people of every nation will come to worship me here in Jerusalem, says the Lord. Ini terjemahan dari Good News Bible. Jadi setiap pesta bulan baru dan setiap Sabat, umat manusia dari setiap bangsa akan datang untuk menyembah aku di sini, yaitu di Jerusalem, firman Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang yang menyebut dirinya orang-orang Kristen yang tidak lagi percaya pada kisah atau cerita tentang penciptaan.
beberapa orang menyebutkan bahwa 11 pasal pertama dari buku atau dari kitab Kejadian adalah sebagai sebuah cerita mitos atau dongeng. Dengan sebutan ini mereka menyatakan bahwa semua ini adalah merupakan cerita yang mungkin hanya berguna untuk mengajar dan memiliki tentu pelajaran penting di dalamnya. Mereka mengakui tentu ada hanya merupakan pelajaran penting, namun merupakan cerita yang tidak dimaksudkan sama sekali untuk menjadi faktual. Jadi bukan dianggap sebagai cerita yang faktual atau nyata. Saudara-saudaraku, dengan menguduskan Sabatnya, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah umatnya. Firman-Nya menyatakan hari Sabat sebagai tanda untuk membedakan orang-orang atau umat yang memelihara perintah Allah. Mereka yang memelihara hukum Allah akan menjadi satu dengan Allah dalam pertentangan besar yang telah dimulai di surga antara setan dan Allah. Inilah yang dituliskan oleh hamba Tuhan Ellen G. White di dalam catatannya di perpustakaan Elm 7 di Selected Messages Jilid 2 halaman 160 paragraf 1. Apakah cara kita memelihara Sabat hari ini membuat kita menjadi umat yang berbeda atau jelas terpisah dari dunia? Saudara-saudaraku, Gereja Masehi Advent hari ke-7 di seluruh dunia dikenal karena kenyataan bahwa mereka beribadah pada hari Sabtu. Apakah itu cukup untuk membedakan kita sebagai umat pilihan Allah? Pemeliharaan hari Sabat adalah bagian dari paket yang mencakup penciptaan, dan itu adalah hak Allah untuk meminta kita untuk memberikan kepada Dia 1/7 dari waktu kita. Saudaraku, sebagai kesimpulan, Sabat memang diabadikan di tengah-tengah 10 perintah. 10 hukum menentukan atau menetapkan secara luas dan mendasar hubungan Allah dan manusia, serta hubungan manusia dengan manusia. Perintah yang terletak atau yang terdapat pada pusat 10 hukum itu adalah perintah Sabat. Itu memperkenalkan Tuhan atas hari Sabat dalam satu cara yang istimewa dan menggambarkan wilayah kekuasaan dan kepemilikannya. Boleh kita perhatikan 2 aspek yang berikut, yaitu identitas keallahannya atau keilahiannya disebutkan Yahweh atau Tuhan yang adalah pencipta, sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 11 dan pasal 31 ayat 17. Dan dengan demikian memiliki tempat yang unik, tempat yang khusus. Kemudian catatan yang kedua adalah bahwa wilayah kepemilikan dan otoritasnya ialah langit dan bumi, laut dan semua yang ada di dalamnya. Ini juga tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 11. Saudaraku, dalam 2 aspek ini, perintah Sabat memiliki sifat yang sama seperti metrai-metrai internasional, dokumen-dokumen kesepakatan Timur Dekat kuno. Metrai-metrai ini secara khas
berada di tengah-tengah dokumen perjanjian, dan juga berisi identitas dewa, biasanya dewa kafir, dan yang kedua wilayah kepemilikan dan kekuasaan, biasanya terbatas pada wilayah geografis. Saudaraku, ada kutipan yang perlu kita sampaikan di sini di dalam tulisan seorang hamba Tuhan yang diilhami, yaitu Ellen G. White, di dalam di SDA Bible Commentary jilid 7 halaman 980 dan 981. Penyucian oleh roh menandakan perbedaan antara mereka yang memiliki meterai Allah dan mereka yang memelihara hari perhentian palsu. Ketika ujian datang, akan dinyatakan dengan jelas apakah tanda binatang itu. Saudaraku, Allah telah menetapkan hari ke-7 sebagai sabatnya. Inilah yang disebutkan dalam Keluaran 31 ayat 13, ayat 17 dan 16. Jadi perbedaan digariskan antara yang setia dan yang tidak setia. Mereka yang rindu memiliki meterai Allah di dahi mereka harus memelihara sabat, hukum keempat. Saudaraku, ketika masa kesukaran tiba, apa yang akan membedakan antara umat Allah yang benar, umat Allah yang sejati, dan yang lainnya? Apakah hanya umat Allah yang beribadah pada hari yang berbeda? Saudaraku, bila mana kita baca Imamat 19 ayat 30 dikatakan di sini, kamu harus memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan. Di dalam bahasa Inggris disebutkan keep the Sabbath and honor the place where I am worship. I am the Lord. Jadi dalam ayat ini kita melihat Allah membandingkan hari Sabat dengan tempat di mana dia harus disembah. Apakah hubungan antara tempat kudus dan hari Sabat? Tentu kedua-duanya sama-sama telah dikhususkan. Kedua-duanya sama-sama dikhususkan sebagai tempat yang suci dan sebagai waktu yang suci. Saudaraku, Sabat lebih dari sekadar menyisihkan waktu. Itu adalah janji hubungan yang kaya dan bermakna dengan Allah. Itu adalah hari kita mengesampingkan segala sesuatu dalam hidup kita kecuali Allah dan meluangkan waktu untuk memperkuat hubungan kita dengannya. Sabat hanya dapat dimengerti jika kita mempertimbangkan asal-usulnya. Istilah berhenti atau rest dalam Kejadian 2 ayat 3 berasal dari bentuk kata kerja Ibrani syabat, yang artinya untuk beristirahat, untuk merayakan, untuk berhenti dari kerja, mengakhiri, diselesaikan, untuk memelihara sabat. Jadi apa yang dikatakan di sini tentang istirahat atau rest? Beberapa orang akan menyarankan bahwa karena 10 hukum pertama kali diberikan di Gunung Sinai, jadi dikatakan hari Sabat tidak dipelihara atau tidak dilakukan sebelum waktu itu. Saudaraku, kita telah menyatakan bahwa itu adalah tidak benar. Kenapa? Karena hukum Allah, saudaraku, sudah ada sebelum manusia diciptakan. Jika tidak, tentu Adam tidak akan berdosa.
Yesus sendiri menyatakan bahwa Dia telah ada sebelum Abraham dan bahwa Dia juga adalah Tuhan atas hari Sabat. Di dalam Matius 12 ayat 8 dikatakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara boleh baca juga dalam Markus pasal 2 ayat 28 dan Yohanes pasal 8 ayat 58. Saudara, haruslah dimengerti bahwa kita memelihara Sabat adalah karena hubungan kita dengan Allah, bukan karena kita ini seorang yang legalis atau seorang yang malas. Hari Sabat adalah waktu untuk berhubungan intim dengan Allah. Dan itulah satu waktu yang menyenangkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudaraku, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati. Amin.